umat Hindu, umat Dharma di seluruh Nusantara, khususnya umat Hindu di Sumba Timur. Om Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan, dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga semua kita terhindar dari segala bencana, sebagaimana dunia sekarang dilanda oleh musibah COVID-19. Umat sedharma yang saya hormati, berbicara masalah agama pada zaman modern ini, di mana masyarakat kita sudah berpikir rasional, sistematis, dan sains. Sudah tentu pada wilayah agama juga harus berpikir sistematis, logis, dan sains. Nah, banyak umat Hindu yang masih belum paham terhadap teologi Hindu itu sendiri. Banyak anggapan bahwa agama Hindu adalah agama politeisme. Penyebaran Hindu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi atau religi alam setempat. Jadi kalau religi suatu daerah, saya contohkan seperti gelas, maka Hindu akan membentuk seperti gelas. Jika religi setempat membentuk seperti periuk, maka Hindu akan membentuk seperti periuk. Sehingga itulah menyebabkan penampilan Hindu di satu daerah dengan daerah yang lain menjadi berbeda-beda. Contoh, Hindu Jawa dengan Hindu Bali penampilannya berbeda, karena religi Hindu Jawa dengan Hindu Bali awalnya itu berbeda, tapi esensinya sama. Semua dilingkupi, diresapi oleh ajaran Pancasrada. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak berbagi untuk kita semua membahas teologi dan wilayah kognitif teologi Hindu. Hadirin yang saya hormati, untuk mengupas teologi dan wilayah kognitif teologi Hindu, saya banyak memakai referensi. Salah satu referensi yang terpenting adalah buku yang berjudul Teologi Memasuki Gerbang Ilmu Pengetahuan Ilmiah tentang Tuhan Paradigma Sanatana Dharma, yang ditulis oleh Bapak Ketut Donner tahun 2010, yang diterbitkan oleh Paramita Surabaya. Karena dalam buku ini dikupas tentang teologi Hindu, terus dikupas juga secara mendetail batas-batas teologi kognitif yang terdapat di dalam Weda. Hadirin yang saya hormati, bagaimana ketuhanan di dalam Hindu? Bahwa Tuhan di dalam Hindu ada Tuhan yang esa, artinya memuja satu Tuhan. Berikut beberapa referensi sebagai dasar yang mengatakan bahwa Hindu itu adalah memuja satu Tuhan. Yang pertama, itu dalam Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46, yang bunyinya sebagai berikut. Tuhan itu satu, oleh para resi disebutkan dengan Agni, Yama, Matahari, Satwam. Selanjutnya, masih pada referensi yang sama, yaitu dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46, yang disebutkan mereka menyebut Indra, Mitra, Waruna, Agni, dan dia yang bercahaya itu, yaitu Grautman yang bersayap elok, suatu kebenaran itu, maksudnya adalah Tuhan. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, dan Matahari, Satwan. Selanjutnya masih pada referensi yang sama, yaitu Rigveda, disebutkan Ekam Satwipra Vauda Wadanti. Hanya satu Tuhan, tetapi para bijaksana menyebut dengan banyak nama.
Di referensi Yajurveda, Mandala 3, Mantram 21 disebutkan Agni adalah itu, Aditya adalah itu, Wayu adalah itu, Candarma adalah itu, Cahaya adalah itu, Brahma adalah itu, apa adalah itu, Prajapatilah ia. Jadi keempat referensi ini menunjukkan bahwa Hindu itu adalah agama monoteisme, agama yang memuja Tuhan yang Esa. Kita ketahui bahwa umat manusia di seluruh dunia memiliki tingkat kemampuan, kesadaran, kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang kecerdasan tinggi, ada yang sedang dan masih awam. Sehingga di dalam Weda, untuk memenuhi semua kebutuhan itu, untuk merangkul semua umat manusia, di dalam Weda diklasifikasikan menjadi dua paham teologis. Yang menjadi dua teologis, yang pertama itu adalah Nirguna Brahman, yang kedua adalah Saguna Brahman. Pada Bhagavad Gita bab 3, sloka 25, yaitu yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai Nirguna Brahman, yang berbunyi sebagai berikut, dia tidak dapat diwujudkan dengan kata-kata, tidak dapat dipikirkan dan dinyatakan, tidak berubah-ubah. Karena itu dengan mengetahui sebagaimana halnya, engkau tak perlu berduka. Jadi referensi ini menyatakan bahwa Tuhan itu tanpa nama, tanpa bentuk, dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Selanjutnya, pada wilayah Saguna Brahman, yaitu Bhagavad Gita bab 11 sloka 5, yang berbunyi sebagai berikut, saksikanlah kini rupaku wahai Partha. Partha maksudnya adalah Arjuna. Beratus-ratus beribu-ribu bentuk rupaku, berbagai bentuk dalam wujud yang suci, dalam wujud dewata, dalam ribuan bentuk warna. Jadi dalam Saguna Brahman ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah memiliki banyak wujud, banyak rupa, banyak atribut, simbol, dan dalam mendekatkan diri kepada beliau, umat manusia memakai media ini. Nah, pada golongan Nirguna Brahman, ini cocok pada orang yang filsuf, orang yang mempunyai intelektual yang tinggi, kesadaran yang tinggi terhadap Tuhan, sehingga disebut dengan namanya Apara Bhakti. Sementara pada Saguna Brahman, ini masih menggunakan media sarana dalam mendekatkan diri kepada beliau, sehingga cocok pada kelompok orang yang disebut dengan Apara Bhakti atau orang yang awam. Karena di sini kita mendekatkan diri kepada beliau, kita memuja beliau dengan berbagai nama, sifat, simbol, dan sarana, seperti yang Padmasana, terus arca, dan lain sebagainya. Nah, jadi kedua teologis ini, jadi Nirguna Brahman dan Saguna Brahman, hal ini sejalan dengan kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 yang berbunyi sebagai berikut, dari manapun dan dengan cara apapun umat manusia datang kepada Tuhan akan diterima. Hadirin yang saya hormati, bagaimana dengan ketuhanan di dalam Hindu? Nah, pada wilayah Saguna Brahman, bahwa Tuhan itu sudah menjadi banyak nama. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, dan sebagainya. Nah, dari nama di sini jadi 1 menjadi 3, terus menjadi 5, menjadi 7, menjadi 9, menjadi 11, dan berakhir 33. Tapi semua nama-nama yang ada di sini, esensinya adalah sama. Itu menyebut substansi atau objek yang sama, yaitu Tuhan.
Jadi antara Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara itu adalah sama, yaitu Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana wilayah teologi esoteris dan eksoteris? Sudah tentu hal ini masih ada hubungannya dengan konsep Nirguna dan Saguna Brahman. Dalam sketsa tesis Fridtjof Kuhn, maaf saya tidak pasti dengan bahasa Inggris, digambarkan bahwa pemahaman umat manusia di seluruh dunia ini dibagi menjadi dua. Pada lapisan atas itu disebut dengan kelompok esoteris dan bagian bawah disebut dengan eksoteris. Kelompok esoteris isinya adalah kelompok orang-orang yang mempunyai kesadaran lebih, orang yang paham terhadap agama, atau orang yang menjalankan spiritualitas. Dan kelompok eksoteris ini orang yang masih awam terhadap agama, sehingga berbagai perbedaan agama dalam wadah-wadah yang berbeda. Nah, konflik agama berada pada wilayah ini. Konflik agama yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia berada pada wilayah kelompok manusia di sini. Terus pada kelompok di sini sudah tidak ada konflik. Semua jalan yang ada dalam mendekatkan diri kepada Tuhan diakui dan dirangkul. Melihat konsep ini, bahwa semakin tinggi kesadaran manusia semakin tinggi, pemahaman manusia semakin tinggi, dan orang menjalankan tingkat spiritualitas semakin tinggi, semakin sedikit jumlahnya. Dan orang yang awam terhadap agama itu semakin banyak jumlahnya yang ada di seluruh dunia. Nah, konsep ini sejalan dengan ajaran konsep Hindu, yaitu para bakti dan apara bakti. Pada lapisan atas di sini disebut dengan para bakti, itu kalau orang-orang intelektual, orang punya kesadaran lebih atau menjalankan spiritual agama, tidak memandang perbedaan satu sama lain, disebut dengan para bakti. Dan pada apara bakti di sini masih pada wilayah mengkotak-kotakan ajaran agama. Dia ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Yahudi, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, sekarang membahas pada wilayah kognitif teologi dalam Hindu. Konsep ini saya ambil dari konsep oleh bukunya Bapak Ketut Donder tahun 2010 halaman 34. Konsep ini merupakan perpaduan antara teologi Nirguna Brahman, Saguna Brahman dengan sketsa tesis Fridtjof Kuhn. Nah, pada lingkaran di atas merupakan wilayah Nirguna Brahman. Sekarang pada lingkaran yang di bawah merupakan wilayah Saguna Brahman. Namun ada perpaduan antara wilayah Nirguna Brahman dengan Saguna Brahman. Nah, selanjutnya pada tesis Fridtjof Kuhn, pada titik puncak di sana menyentuh pada Nirguna Brahman, dan pada wilayah C di sini ada perpaduan di sini dan dilingkupi oleh Saguna Brahman. Sekarang saya membahas satu persatu maksud dari konsep ini. Pada wilayah Nirguna Brahman, Tuhan tanpa simbol, itu wilayah A. Nah, pada tahap sini adalah Tuhan yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Pada tahap ini, Tuhan tanpa nama,
tanpa bentuk, dan tanpa atribut, dan tidak boleh membayangkan dalam bentuk apapun pada tahap ini. Nah, selanjutnya pada wilayah B, karena keterbatasan manusia untuk memahami Tuhan yang sifatnya tidak terpikirkan, makanya manusia memakai media, yaitu simbol. Di dalam agama Hindu memakai simbol Om, yang terdiri dari kata A, U, dan M. Nah, A sama dengan V ini, ketika kita mengatakan A, maka mulut kita akan terbuka dan di sana ada ruang terbuka sehingga dimaknai sebagai proses suatu penciptaan. U itu akan lurus sama dengan anian, bisa dimaknai sebagai proses pemeliharaan, dan M itu sama dengan artinya ini, atau berakhirnya sesuatu, atau maknai sebagai suatu peleburan. Makanya penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan mewakili dari kata A, U, dan M. Sehingga di dalam Hindu merupakan manifestasi Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, selanjutnya pada wilayah C, Tuhan yang tidak terpikirkan dijelaskan melalui pemahaman-pemahaman. Di sini merupakan perpaduan antara Nirguna Brahman dengan Saguna Brahman. Sehingga di sini pada tahap ini mulai muncul banyak nama. Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, dan sebagainya. Terus muncul simbol, muncul atribut, dan media dalam mendekatkan diri kepada beliau. Kalau dalam Hindu, media mendekatkan diri kepada beliau adalah tempat suci disebut dengan namanya pura, dan banyak yang lainnya. Dan semua agama di seluruh dunia berada pada wilayah ini, pada wilayah C. Selanjutnya, pada wilayah D, Saguna Brahman, Tuhan berpribadi. Pada tahap ini, teologi Barat yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, berwujud laki-laki maupun perempuan. Beliau berada di suatu tempat yang jauh dari kehidupan manusia, dalam hal ini tempatnya adalah di sorga, dan dari sorga mengatur kehidupan umat manusia dan alam semesta. Kalau dalam Hindu muncul beberapa nama dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, dan sebagainya, dengan berbagai kekuasaannya, dan beliau diyakini berada di kerajaan sorga. Nah, pemahaman teologi itu berada pada wilayah D. Selanjutnya, pada wilayah E, itu masih pada wilayah Saguna Brahman. Ini sama dengan di sini sudah berbagai banyak nama di sini, tapi ada kemiripan dengan D dengan berbagai nama Tuhan, berbagai atribut, dan lain sebagainya. Terus pada wilayah F, ini merupakan wilayah-wilayah agama, bahwa masing-masing agama memiliki teologi yang berbeda-beda, dan itu tidak boleh disamakan satu sama lain. Objeknya itu adalah sama, semua sama, yaitu Tuhan. Namun prosedurnya yang berbeda. Tata cara dalam mendekatkan diri kepada Tuhan itu yang berbeda, sehingga dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Berada pada wilayah F. Nah, tujuan agama seharusnya adalah untuk menuntun umat manusia kehidupan harmonis dan sejahtera, dan menjadi manusia yang religius. Tidak hanya berbakti kepada Tuhan, tapi juga hormat kepada semua ciptaannya, semua umat manusia, bukan hanya kepada golongan tertentu saja, semua umat manusia.
dan begitu juga menjaga keseimbangan alam semesta sehingga kehidupan manusia menjadi harmonis dalam semesta. Sebab ketika alam semesta dihancurkan, maka alam semesta akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga manusia, ketika manusia itu dihina, maka akan terjadi bencana yang dahsyat, akan terjadi keributan, dan lain sebagainya. Semua konsep teologi ini ada di dalam Weda. Sehingga dari dasar inilah banyak ahli mengatakan bahwa Hindu itu adalah ibu dari semua agama. Bahwa di dalam Hindu, semua tingkatan manusia, tingkatan kecerdasan manusia, tingkatan pemahaman manusia diberikan tempat, diberikan ruang di sini. Jadi Hindu tidak mengutuk umat manusia memilih jalan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Semua jalan dihormati dan dihargai. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, mohon di like, komen, dan subscribe. Semoga kita sehat semua dan terhindar dari segala bencana yang ada. Saya akhiri dengan pranama Santi. Om Santi, 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 Om.